Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita melaksanakan ibadah minggu secara online di GKJ Sabtu Mulyo ini. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Dan marilah kita menaikkan syukur kita dengan bersama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 405, bait yang pertama. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Marilah kita menyesali dan mengakui dosa kita di depan Tuhan dengan memperhatikan firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Mari kita menyatakan penyesalan, pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita belum bisa untuk menjalani kehidupan di dalam kasih secara sempurna, seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Nyanyian penyesalan dosa diambilkan dari Kidung Jemaat 39, bait 1 dan yang ketiga, ku diberi belas kasihan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah Tuhan bagi kita, dan marilah kita menyatakan kesanggupan atas firman Tuhan ini dengan bersama memuji nama Tuhan. Kidung, nyanyikanlah kidung baru 127 bait yang pertama, Ya Tuhan Kaulah Penebus. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di minggu ini ketika kami bersama melaksanakan ibadah minggu di rumah kami masing-masing, sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari kitab Injil Matius pasal 23. Kitab Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara.
Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini mengikuti ibadah minggu secara online di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Dikisahkan ada seekor kura-kura yang bersahabat dengan 2 ekor burung elang. Satu ketika, air yang ada di kolam yang biasa mereka buat bermain bersama menjadi kering. Kedua burung elang ini hendak mencari kolam yang lain yang masih ada airnya. Tetapi mereka tidak tega untuk meninggalkan sahabat mereka, yaitu si kura-kura. Ketika kedua burung elang ini sedang memikirkan, wah bagaimana caranya kita bisa pergi bersama untuk mencari kolam yang masih ada airnya. Tiba-tiba si kura-kura memiliki ide agar ia dibawa terbang oleh kedua burung elang itu. Caranya adalah burung elang ini mengambil sebuah ranting lalu menggigit sisi kanan dan sisi kiri dari ranting itu. Sedangkan nantinya si kura-kura akan menggigit dari bawah ranting yang di bagian tengah. Nah, jadi meskipun si kura-kura tidak bisa terbang, tetapi dengan cara demikian ia bisa diterbangkan oleh kedua burung elang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah jalan banyak orang yang melihat adegan itu dan menjadi takjub. Banyak orang yang bersorak-sorak. Mereka memuji kedua burung elang yang mampu untuk menerbangkan seekor kura-kura. Nah, hal tersebut menjadikan si kura-kura ini tersinggung. Mengapa? Karena si kura-kura ini merasa bahwa ide penerbangan itu berasal dari dirinya. Tetapi mengapa yang dipuji oleh orang banyak kok kedua burung elang ini? Perasaan tersinggung ini menjadikan si kura-kura kemudian menjadi marah dan ingin mengumpat orang-orang yang ada di bawah itu. Tetapi ketika ia hendak membuka mulutnya, maka terlepaslah gigitan dari ranting itu sehingga membuat kura-kura itu jatuh, menimpa batu-batu yang terjal dan mengalami luka yang parah. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah kita merasa tersinggung? Pernahkah kita marah seperti yang dialami oleh si kura-kura tadi? Mengapa?
Mungkin kita bukan termasuk orang yang dipuji, tetapi orang lain yang dipuji. Mungkin ide kita tidak dianggap. Taunya orang ini idenya si dia. Lalu tersinggung, lalu marah. Apakah kita memiliki kerendahan hati sebagai anak-anak Tuhan? Inilah yang perlu kita renungkan. Kalau kita mau belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12, di sana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati kepada orang banyak yang hadir pada waktu itu, juga kepada para muridnya. Tuhan Yesus mengkritik kehidupan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Tuhan Yesus menilai bahwa perbuatan mereka tidak seperti apa yang mereka ajarkan kepada orang banyak. Ada suatu kontradiktif atau ketidaksesuaian dari apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebut oleh Tuhan Yesus sebagai kelompok orang yang telah menduduki kursi Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapakah Musa? Musa adalah seorang nabi Tuhan. Musa adalah seorang nabi besar. Melalui Musa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Sehingga peranan Nabi Musa sangat penting dalam kehidupan rohani bangsa Israel. Di sisi lain, para ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah kelompok orang yang telah memproklamirkan diri sebagai pemimpin agama Yahudi. Mereka memiliki otoritas untuk mempelajari, menafsirkan, dan mengajarkan hukum Taurat dan juga kitab Musa kepada bangsa Israel. Di sisi lain, Tuhan Yesus menilai bahwa hasil penafsiran dan pengajaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menjadi beban yang berat bagi orang banyak. Karena terdapat aturan-aturan yang sangat detail tentang penerapan dari hukum Taurat dan kitab Musa. Beban-beban disiplin rohani itu ditanggungkan, diajarkan kepada orang banyak, tetapi mereka sendiri tidak mau untuk menyentuhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus melihat rupanya yang menyebabkan terjadinya kontradiktif atau ketidaksesuaian antara ajaran dengan praktik hidup adalah dari hati, ya, dari motivasi. Tuhan Yesus melihat bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, motivasinya adalah supaya mereka dilihat oleh orang banyak. Dengan kata lain, supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, motivasi inilah memiliki kecenderungan untuk dipandang sebagai orang terhormat, sehingga mereka menganggap dirinya layak untuk menempati tempat-tempat kehormatan, baik dalam kegiatan sosial masyarakat ataupun dalam kegiatan rohani. Para ahli Taurat dan orang Farisi juga dinilai bahwa mereka suka untuk meninggikan diri di atas orang lain dan dengan mudah memandang rendah orang lain. Dengan demikian mereka juga dinilai untuk suka dilayani daripada melayani. Karena mereka dalam tanda kutip merasa dirinya sebagai kelompok atau golongan dari orang-orang yang terhormat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Motivasi apa yang terkandung dari dalam hati kita? Di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, di dalam kita menjalani keseharian hidup.
saat kita terlibat dalam pelayanan di gereja, atau juga ketika kita terlibat dan berada di tengah masyarakat luas. Apa motivasi yang ada dalam hati kita? Karena ini akan sangat berpengaruh dan sangat menentukan tentang perbuatan kita. Lebih lanjut Tuhan Yesus menjelaskan bahwa supaya umat Tuhan lebih mengarahkan hati kepada Tuhan. Di sini sebagai rabi, sebagai bapa dan sebagai pemimpin hidup umat. Dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, maka umat akan dibimbing untuk mentaati ajaran Tuhan. Sebagai rabi, akan menghormati Tuhan. Sebagai bapa, akan tunduk kepada Tuhan sebagai pemimpin. Sehingga umat menjalani hidup dalam kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kita sebagai umat Tuhan, kita senantiasa belajar untuk memiliki sikap kerendahan hati. Ini bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu. Terlebih ketika suatu saat kita diperhadapkan seperti kasus kura-kura dan kedua burung elang. Ada tantangan, ya. Ada pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, marilah kita memiliki kerendahan hati. Siapapun kita, apapun posisi kita, apapun jabatan kita di masyarakat, setiap orang, setiap umat Tuhan hendaknya memiliki kerendahan hati. Untuk memiliki kerendahan hati perlu latihan. Latihannya apa Bapak Ibu? Yaitu latihannya kita melayani. Itu saja ya. Kalau kita menyadari bahwa kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, maka kita akan terus belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Seorang pelayan di dalam hatinya akan tertanam bahwa ia telah dipanggil Tuhan, bahwa ia telah dipilih Tuhan untuk melayaninya. Ada kerendahan hati. Menyadari siapa toh saya ini? Oh, saya ini hanya seorang pelayan. Tugas saya untuk melayani Tuhan. Tugas saya untuk melayani sama. Melayani yang bagaimana? Memberikan pelayanan yang terbaik, ya Bapak Ibu. Sudahkah kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan? Sudah ya? Sudahkah kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk sesama? Sudah Bapak Ibu? Disinilah kita terus belajar untuk memiliki hati sebagai pelayan, hati sebagai hamba. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Mungkin kita akan bertanya, lah saya bagaimana Pak Pendeta? Saya adalah pelayan. Saya akan bekerja, saya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Tantangannya, besar sekali Bapak Ibu. Tantangannya besar sekali. Kadang secara manusia kita juga ingin dilayani. Lah kalau saya melayani terus, kapan saya dilayani? Kapan gereja memberikan pelayanan untuk saya? Wah, tantangannya besar Bapak Ibu. Tapi teruslah berlatih. Milikilah kerendahan hati sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi para hambanya, pelayan-pelayannya. Tuhan sendiri akan mempercayakan talenta kepada para hambanya. Ingat Bapak Ibu, perumpamaan tentang talenta, bahwa Tuhan pasti apa? Akan memberikan, akan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Itu luar biasa. Tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti itu.
para hamba ini tentu akan senantiasa ikut bersukacita bersama dengan Tuhan. Kita pelayan iya, tapi kita pelayan yang bersukacita. Karena kita akan selalu ikut dengan Tuhan kita dalam sukacita yang besar. Oleh karena itu marilah pada minggu ini kita belajar, marilah dengan sukacita kita melayani Tuhan. Khususnya melalui ladang Tuhan di GKJ Sabtu Mulia ini, hendaklah setiap jemaat terpanggil untuk menjalani hidup dalam kerendahan hati dan melayani. Demikian juga dalam mendukung program-program gereja, khususnya di saat-saat ini seperti apa yang disampaikan oleh majelis gereja tentang pengadaan pembangunan lahan parkir gereja ini. Mari kita ikut di dalam sukacita. Mari kita memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan selalu memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam ibadah minggu ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup sebagai hamba yang melayani, sebagai hamba yang senantiasa memiliki kerendahan hati. Tuhan, di dalam saat doa ini kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu secara khusus di GKJ Sabtu Mulia ini. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang melihat atau mengikuti ibadah online melalui link YouTube di GKJ Sabtu Mulia ini. Tuhan memberkati umat-Mu, mereka yang bekerja, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaannya. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan kemudahan. Biarlah umat-Mu boleh menjalani kerja dengan ucapan syukur, dengan disiplin, dengan sukacita. Karena pekerjaan ini adalah pemberian Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, Tuhan memberkati, Engkau berikan kesabaran, Engkau memberikan cinta kasih, ketekunan di dalam merawat, memelihara rumah tangga ini. Supaya melalui rumah tangga ini nama Tuhan dipermuliakan dan orang akan melihat kebaikan dan kasih Tuhan melalui rumah tangga kami masing-masing. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar di rumah, masih kuliah di rumah. Tuhan berikan ketekunan dalam belajar. Tuhan berikan kepandaian, berikan hikmat-Mu ya Bapa, supaya anak-anak-Mu ini terus memiliki tanggung jawab, memiliki kedisiplinan dan sukacita dalam mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang telah berusia lanjut. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Tuhan berikan kekuatan dalam imannya. Tuhan berikan kekuatan dalam tubuh fisiknya. Supaya umat-Mu meskipun dalam keadaan sakit dan terbatas senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami supaya Tuhan mampukan mereka dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan sukacita, dijauhkan dari segala macam cobaan dan godaan. Sehingga melalui para pemimpin bangsa kami ini boleh mendatangkan kerukunan,
boleh mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengadaan tempat parkir, pembangunan tempat parkir di GKJ Satu Mulia ini. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan kecukupan sehingga semua kebutuhan pendanaan ini bisa tercukupi dengan baik. Dan nantinya tempat parkir ini boleh dibangun dengan baik dan boleh menjadi sarana untuk pelayanan khususnya di GKJ Sabtu Mulia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan doa ini kami akhiri bersama-sama kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita akan bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 365B, bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku.
untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Kami menghaturkan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memperkenankan kami menghaturkan persembahan yang berwujud uang. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Tuhan berkenan untuk menerima, menyucikan persembahan kami ini. Kami mohon Tuhan juga berkenan memberkati majelis gerejamu, terlebih yang Tuhan percaya menjadi bendahara gereja. Berikanlah kepandaian dan kejujuran, kebijaksanaan, agar persembahan ini sungguh-sungguh dipergunakan hanya untuk kemasyhuran nama Tuhan dan perluasan kerajaan Tuhan saja. Bapa, saat ini kami juga mohon ampun untuk segala kekurangan, kesalahan dan dosa kami yang terselip di dalam kami menghaturkan persembahan. Kami mohon ampun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan, dan dalam kehidupan sehari-hari milikilah kerendahan hati. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin.